Selamat siang, perkenalkan nama saya Edil Marbun, NIM 19030642 dari kelas Peternakan C. Pada saat ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Baiklah, yang pertama saya akan menggambarkan sistem Tiostoria pada unggas ayam. Saya menyediakan 2 kertas putih untuk menggambar. Ada rostrum, esophagus, crop, ventriculus, ada gizzard, kemudian masuk ke intestinum tenue, ada duodenum, ada pankreas, ada jejunum, ada ileum, ada seka, kemudian ada kolon, ada coprodeum, urodeum, dan kloaka. Kemudian gambar yang kedua ada urogenitalia dari jantan dan betina. Sebentar saya gambarkan. Pada betina ada ovarium, ada infundibulum, ada simpangan magnum, ada magnum, ada isthmus, kemudian ada uterus, kemudian ada vagina, selanjutnya ada kloaka. Pada jantan ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, dan kemudian ada kloaka. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing. Nah, dari nomor 1, dari sistem Tiostoria dapat kita lihat pada gambar di sini.
Yang pertama ada rostrum. Rostrum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada maksila dan mandibula. Kemudian ada langit-langit yang disebut dengan palatum durum. Lalu ada kelenjar saliva, di mana kelenjar ini berfungsi sebagai alat fabrikasi dengan membasahi pakan agar mudah ditelan dan terdapat enzim amilase. Kemudian kita lanjut kepada paring. Paring yang merupakan tabung muskulo, membran yang mendukung digesti. Kemudian kita masuk ke dalam esofagus. Seperti yang kita ketahui, esofagus memiliki fungsi untuk menyalurkan pakan dari rostrum tersebut ke crop. Kemudian, adapun fungsi crop itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan sementara, kemudian agar dilanjutkan ke proventriculus. Di dalam proventriculus ini terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. HCl ini berfungsi sebagai pengaktif enzim pepsinogen dengan cara menurunkan pH. Kemudian masuk ke dalam gizzard. Gizzard terdapat otot yang sangat kuat yang berfungsi untuk menggiling pakan dengan batuan kecil yang disebut grit. Kemudian masuk ke dalam intestinum tenue yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum. Ini dia duodenum. Seperti yang kita ketahui, duodenum berfungsi sebagai tempat penyerapan secara enzimatik. Kemudian jejunum, di sini jejunum berfungsi penyerapan nutrien secara berkelanjutan dan juga merupakan penyerapan pertama lemak yang dibantu enzim lipase. Kemudian ada ileum, bagian terakhir dari intestinum tenue itu. Seperti yang kita ketahui, ileum berfungsi sebagai penyerapan nutrien secara keseluruhan. Kemudian masuk ke dalam seka ini yang berbentuk 2. Sebentar saya fokuskan. Nah, seka memiliki fungsi sebagai pencernaan secara fermentatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam intestinum crassum. Yang pertama ada rektum atau kolon. Seperti yang kita ketahui, di dalam rektum ini terjadi penyerapan air yang jumlahnya hanya sedikit. Kemudian masuk ke dalam kloaka. Nah, ada 3 muara saluran yang yaitu proctodeum berfungsi sebagai saluran reproduksi, kemudian uredeum yang berfungsi sebagai saluran urin, dan cryptodeum berfungsi sebagai saluran pencernaan. Kemudian ada 3 pencernaan. Kemudian ada 3 organ tambahan, yaitu pankreas yang berfungsi, pankreas ada di sekitar duodenum. Seperti yang kita ketahui, pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Vesica phylea berfungsi sebagai mengaktifkan enzim lipase pankreas, membantu mengevolusi lemak, membantu penyerapan lemak, dan lain-lain. Kemudian ada hepar yang fungsi utamanya sebagai dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu dan juga berfungsi sekresi empedu, detoks racun, metabolisme protein, dan juga karbo dan lemak. Nah, kita lanjut ke dalam bagian yang kedua. Ada itu sistem urogenitalia. Yang pertama ada yang sudah saya gambarkan, dapat kita lihat sistem urogenitalia pada ayam jantan. Terdiri dari dua pasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau sperma dan hormon seperti testosteron. Setelah cairan dihasilkan, lalu ini diteruskan ke dalam epididymis yang terletak di bawah testis yang merupakan tempat cairan semen atau sperma sementara sebelum diteruskan ke vas deferens yang berfungsi untuk menampung urin untuk dimatangkan, dan selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka ataupun saluran ejakulasi, yaitu proctodeum. Kemudian kita lanjutkan pada sistem urogenitalia pada betina. Yang pertama dapat kita lihat yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan sel yolk atau kuning telur yang berjumlah 5 atau lebih folikel. Dapat kita lihat seperti gambar tersebut, folikel.
Kemudian yang kedua ada infundibulum atau papilon. Dapat kita lihat ini, gambar ini. Dia berbentuk seperti corong dari oviduk, panjang kira-kira 9 cm yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang sudah masak. Kemudian yang ketiga itu ada magnum. Magnum ini berupa sintesis dan sekresi putih telur ataupun albumen. Yang keempat ada isthmus. Di bagian sini ada isthmus yang bertugas untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Kemudian yang kelima ada uterus. Uterus setelah dari isthmus ada uterus. Uterus ini akan terjadi klasifikasi telur yang dicetak atau dicetaknya kerabang telur. Kemudian yang keenam yaitu vagina. Di vagina terdapat pelumas yang membungkus pori-pori sel telur agar tidak dimasuki protozoa ataupun mikroba sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Dan bagian yang terakhir yaitu adalah kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Baiklah, soal yang ketiga yaitu proses terbentuknya sebuah telur. Proses terbentuknya sebuah telur ini, kita tetap pada gambar sistem urogenitalia betina tadi. Proses terbentuknya sebuah telur ini diawali dari ovari. Ovari yang terjadi proses ovulasi, kemudian setelah dari ovari masuk ke dalam infundibulum. Lalu di sini terjadi proses penerimaan yolk yang berlangsung selama 5 menit. Setelah dari yolk dilanjutkan ke magnum. Nah, dilanjutkan ke magnum dan terjadi sintesis albumin kental dan encer serta sintesis kalaza yang terjadi selama 3 jam dengan material albumin yang mengandung ion organik, protein, karbohidrat, dan air. Setelah itu masuk ke isthmus, terjadi proses sintesis membran selama 1-2 jam dengan material sekresi yaitu protein serat. Sekresi air sangat sedikit, kemudian masuklah ke kelenjar kerabang. Di sini terjadi sintesis kerabang yang selama kurang lebih 18-21 jam dengan material berupa Ca, Na, dan K+. Yang terakhir adalah vagina. Vagina terjadi oviposisi selama 15 menit sebelum telur dikeluarkan. Baiklah teman-teman, soal yang keempat yaitu proses biosintesis yolk dan juga kerabang telur. Baik, saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk ataupun vitellogenesis. Sintesis yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon estrogen. Di dalam hati terjadi pembentukan vitellogenin ataupun kuning telur, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Kemudian, vitellogenin diakumulasikan oleh darah di ovarium dan melewati 2 lapisan. Lalu sampai di oosit, terbentuklah dia material penyusun kuning telur. Setelah terbentuk yolk tadi, selama kurang lebih 10-15 hari, lalu terjadi ovulasi. Kemudian telur yang sudah matang dilepaskan menuju infundibulum, lalu menuju magnum. Begitulah proses sintesis yolk. Kemudian proses biosintesis kerabang telur diawali dengan pembentukan membran atau selaput kerabang telur yang terjadi di dalam isthmus. Kemudian menuju uterus, lalu karbon dioksida dalam darah dimetabolisme di dalam uterus. Di dalam uterus, ion karbonat dan ion kalsium bertemu membentuk kalsium karbonat yang merupakan penyusun kerabang telur. Kemudian terjadi proses pumping yang menyebabkan volume albumin meningkat sehingga terjadi proses swelling dari inti medullari pada membran kulit telur itu dan mulai sekresi kalsium ke seluruh membran telur. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuknya kutikula. Pada kutikula ini terdapat lapisan porus dan proses ini terjadi kurang lebih 18-21 jam. Begitulah proses
pembentukan kerambang telur. Baiklah, soal yang kelima yaitu penyakit-penyakit beserta keterangannya. Yang pertama itu penyakit avian encephalomyelitis. Saya ulangi, yang A yaitu avian encephalomyelitis atau penyakit ini disebabkan oleh virus RNA dari famili Picornaviridae dengan tanda-tanda yang dapat dilihat oleh peternak, yaitu tanda-tanda tremor pada kepala dan leher, paralis, ataksia, dan inkoordinasi. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan vaksinasi AE, karena penyakit ini dapat diturunkan melalui telur. Maka harus diupayakan bibit yang berasal dari induk yang bebas AE. Anak ayam yang menderita AE juga sebaiknya dimusnahkan dengan cara membakarnya atau menguburnya agar tidak tertular dengan ayam yang lainnya. Kemudian yang B yaitu penyakit Staphylococcus, penyakit ataupun yang sering disebut penyakit bumblefoot yang menyerang ayam dengan infeksi bakteri akibat ayam terkena luka. Dengan adanya tanda-tanda yang dialami oleh ayam yaitu peradangan pada sendi, luka pada dampal kaki ayam, tanda kemerahan timbul hingga sendi kaki ayam yang membengkak, dapat mengakibatkan ayam lumpuh, dan jika tidak ditangani maka akan mengakibatkan kematian ayam. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak pada penyakit ini yaitu pembuatan kandang ayam yang tidak memiliki resiko untuk melukai ayam, seperti kandang yang terbuat dari kawat yang tidak rapi sehingga dapat melukai ayam tersebut. Kemudian pengobatan yang efektif yang dapat dilakukan apabila ayam terkena luka. Baiklah, penyakit yang ketiga yaitu penyakit worms. Worms merupakan penyakit yang menyerang unggas yang disebabkan oleh beberapa jenis. Contoh penyebabnya yaitu Ascaria galli. Dengan adanya tanda-tanda yang dialami oleh ternak dengan penyakit ini, yaitu ayam akan mengalami diare, anemia, lesu, kurus, dan produksi telur menurun. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak yaitu pemberian vitamin secara rutin dan berjangka. Kemudian perlunya memonitoring kandang dan pembersihan sampah di sekitar kandang starter layer. Dan yang keempat, D yang terakhir yaitu chicken anemia syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh chicken anemia agen atau CAA, termasuk ke dalam grup Charcot virus. Tanda-tanda penyakit ini yang dialami oleh pada ternak itu pada ayam yaitu ditandai dengan adanya hambatan pertumbuhan dan anoreksia pada bagian muka, pial dan jengger yang tampak pucat, dan bulu ayam yang berdiri. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak pada penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan cara vaksinasi yang paling efektif, dan juga vaksinasi tersebut dilakukan pada ayam breeder agar keturunannya memiliki antibodi maternal yang dapat melindunginya dari serangan CAS atau CAS. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah produksi ternak unggas dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.